Hello Movie Lovers, Assalamualaikum, welcome back di Ini Movie Channel. Movie Lovers, kali ini kita akan lanjutkan kisah persahabatan Raj dan Karan. Bagi kalian yang belum menonton part pertama film Dosti Friends Forever, linknya ada di kolom deskripsi atau di layar akhir video ini. Sebelumnya Raj dan Karan pergi untuk menghentikan pertunangan Anjali, wanita yang dicintai Raj dari kecil. Tapi saat di jalan, Karan berkata, di sana pasti akan banyak orang dan juga ada kakaknya Anjali. Lalu apa yang akan kau lakukan di sana? Dan apa yang akan kau katakan? Raj pun berkata kalau dia akan mengungkapkan isi hatinya. Raj pun kemudian mengungkapkan apa yang ada di hatinya di depan Karan. Kemudian Karan pun menyuruh Raj untuk membersihkan wajahnya. Saat tiba di rumah Anjali, Raj kaget karena sepi, tidak ada orang di sana. Saat Anjali keluar, Raj sibuk mencari cincin di tangan Anjali. Dan ia pun tahu kalau itu adalah akal-akalan Karan. Tapi meski begitu, Raj tetap tidak berani mengungkap isi hatinya kepada Anjali. Karena itu, Karan menunjukkan rekaman suara Raj saat di mobil tadi, di mana Raj mengungkapkan isi hatinya. Tanpa berpikir panjang, Raj pun melamar Anjali. Tapi Anjali ingin kakaknya yang memberikan jawaban. Raj pun berkata, baiklah, tapi yang akan ke sana adalah Karan. Dia yang akan datang untuk berbicara kepada kakakmu. Selanjutnya, Karan datang melamar Anjali untuk Raj. Tapi kakaknya awalnya menolak melihat Raj yang masih pengangguran. Karan berkata jangan khawatir. Apa yang dimilikinya juga adalah milik Raj. Dan Raj akan bekerja dan berpenghasilan. Karan pun datang ke kantor menemui ayahnya. Ia ingin bergabung di kantor ayahnya. Tapi ia juga meminta ayahnya untuk menerima Raj bergabung bersamanya di kantor ayahnya. Ayahnya pun tidak bisa menolak dan menandatangani berkas yang dibawa oleh Karan. Kabar gembira itu pun disampaikan Karan kepada Raj. Raj akan digaji 50.000 rupiah dan ia akan punya mobil dan juga banglau setelah ia menikah. Lalu Anjali berkata, lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kau sudah memiliki wanita untuk dinikahi? Saat berkata begitu, Karan pun melihat sosok gadis cantik yang ada di hadapannya. Karan terpana dengan sosok gadis cantik itu yang pergi begitu saja dengan mobil. Tapi Karan kembali melihat gadis itu lagi di acara pertunangan Raj dan Anjali. Di sana Karan mulai mengeluarkan jurus rayuan andalannya kepada gadis bernama Kajal yang masih cuek bebek, pisok jual mahal. Besoknya Kajal mendapatkan kejutan banyak bunga dari Karan. Karan kembali mengeluarkan gombalannya. Kajal berkata, jika kau ingin bersamaku, kau harus melakukan apapun yang aku minta. Ya, ini seperti percobaan. Kau harus datang kapanpun saat aku menelpon. Dan benar saja guys, baru pertama kali mereka kencan, Kajal sudah membuat Karan bonyok. Gimana tidak, Kajal tidak mau pergi dengan mobil Karan, tapi ia mengajaknya untuk naik bus. Tentu Karan setuju, meski ia tidak pernah bisa membayangkan naik bus. Saat di bus, Kajal ingin Karan menyuruh seorang laki-laki berdiri karena Kajal ingin duduk. Tapi rupanya laki-laki tadi bersuara perempuan. Begitu juga dengan kedua saudaranya. Karan tentu mentertawakan mereka bertiga sambil menghina keluarga mereka. Dan itu membuat Karan dipukuli. Raj yang melihatnya pun hanya bisa mentertawakannya. Karan masih belum menyerah guys. Hari-hari berikutnya Karan benar-benar menjadi budak Kajal. Karan rasanya seperti hampir menyerah. Tapi esoknya ia masih menemui Kajal dan temannya yang sedang duduk santai di teras gedung paling tinggi 30 lantai. Saat sampai di sana, lagi-lagi Karan dikerjain Kajal. Kajal ingin Karan membelikan es krim. Dan sudah berapa kali Karan bolak-balik naik turun untuk kembali memberi es krim karena liftnya rusak dan es krim yang ia beli selalu meleleh sebelum sampai ke lantai atas. Akhirnya Karan pun mendapatkan ide agar es krim tidak meleleh sampai ke lantai atas. Kajal yang awalnya senang, akhirnya es krimnya tiba juga kembali merengut karena es krim yang dibelikan Karan salah dan ia meminta Karan untuk membelikannya lagi. Alhasil di rumah Karan pun KO dan lagi ditertawakan oleh Raj. Sementara itu Kajal berkata kepada temannya, apakah menurut temannya Kajal menyiksa Karan berlebihan? Tentu saja temannya menjawabnya dengan ketus bahwa itu tidak berlebihan. Ternyata Kajal mulai merasa kasihan dan ingin bertemu dengan Karan lagi. Sementara di rumah Karan sudah kapok dan tidak mau bertemu lagi dengan Kajal. Di rumah Kajal mulai gelisah dan marah tak jelas karena sudah larut malam Karan belum datang juga. Di telepon pun tidak aktif. Namun saat ia tak sengaja membuka pintu, ternyata Karan sudah ada di depannya. Melihat Karan,
Kajal pun mulai menyadari kalau ia setelah jatuh cinta. Karan dan Kajal pun akhirnya berpelukan dan jadian guys. Di sisi lain, Tuan Barucha, ayah Lina, datang ke rumah Anjali dan bertemu dengan kakaknya. Ia sengaja datang untuk merusak hubungan mereka. Tuan Barucha pun memberitahukan tentang siapa sebenarnya Raj dan Karan. Awalnya kakak Anjali tak percaya. Ia berkata kalau Raj pria yang baik, tidak sama dengan Karan. Tapi dengan kata-kata Barucha, mereka mulai merasa ragu. Sementara itu, Lina menemui Kajal dan menunjukkan foto-foto syurnya bersama Karan. Kajal mulai emosi dan memutuskan hubungan dengan Karan. Dan Karan menceritakannya kepada Raj. Karena itu, Raj menemui Anjali dan juga memutuskan pernikahannya dengan Anjali. Tentu membuat Anjali emosi karena undangan sudah disebar. Raj memberikan alasan ia tidak bisa menikahi Anjali karena Karan putus dengan Kajal. Sehingga mereka tidak bisa menikah di hari yang sama. Anjali tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya menyuruh Raj untuk bicara dengan kakaknya. Tentu kakak Anjali kaget dengan keputusan Raj yang secara tiba-tiba. Apalagi alasannya hanya karena Karan gagal menikah dengan Kajal. Dan Tuan Barucha yang juga ada di sana mengipasi api yang telah membara di sana. Tuan Barucha mulai mengejek-ngejek Karan dan juga Raj hingga Raj emosi sampai menampar kakak Anjali. Tentu Anjali kaget melihat kakaknya yang ditampar oleh Raj. Anjali emosi, bahkan ia berkata kalau Raj selama ini hanya hidup di bawah ketiak Karan. Mulai dari rumah, mobil, semua dari Karan. Raj tidak punya apa-apa. Tidak berhenti sampai di situ guys. Di rumah, Karan juga ikut memarahi Raj yang memutuskan pernikahannya dengan Anjali. Raj pun berkata kepada Karan kalau ini sudah keputusannya. Itu karena mereka telah menyakiti perasaan Raj. Dan apa yang mereka katakan memang benar. Kalau Raj tidak punya identitas dirinya sendiri. Pekerjaan, rumah, mobil, semuanya dari amal Karan. Karan yang mendengar itu mencoba memberi pengertian kepada Raj kalau tidak ada perbedaan antara mereka. Apa yang dimiliki Karan adalah juga miliknya. Tapi Raj sudah bulat dengan keputusannya untuk membuat identitas dirinya sendiri dan itu terjadi jika mereka berdua berpisah. Raj tahu Karan tidak akan bisa berpisah darinya. Karena itu ia harus menyakiti Karan dan membuatnya marah. Esoknya, Karan terlihat murung di meja makan. Ibu dan ayahnya yang memang kurang suka dengan Raj mulai menjelek-jelekan Raj saat tahu Raj akan pergi. Tapi Karan membela Raj dan marah dengan ibunya. Kemudian Karan menemui Raj yang sedang berjalan sendirian. Karan pun meminta maaf karena marah malam tadi dan kemudian mengantarkan Raj ke bandara. Tapi saat mereka akan berpisah, Karan melihat darah keluar dari hidung Raj dan menahannya untuk pergi, kemudian membawanya ke rumah sakit. Di sanalah Karan tahu yang sebenarnya kalau Raj punya gangguan tulang sumsum dan itu penyakit langka yang belum ditemukan obatnya. Karan benar-benar terpukul mendengar itu. Dari situ Karan sadar kalau Raj sengaja bertengkar dengan Karan tanpa alasan agar bisa pergi dan tidak membebani Karan dan juga Anjali yang akan menikah. Raj ingin melihat Anjali menikah dan melihatnya diam-diam bersama Karan. Saat Anjali akan pergi, ia sempat melihat Raj di sana. Esoknya Karan pergi ke London untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan Raj. Tapi sia-sia, dokter itu berkata sama seperti dokter Aditi yang menangani Raj. Sebelum Raj benar-benar pergi meninggalkan Karan, ia ingin memperbaiki semuanya. Ia menemui Kajal dan menceritakan yang sebenarnya terjadi. Bahwa Karan memang dulu pria yang suka ganti-ganti pacar. Tapi itu dulu, setelah bertemu dengan Kajal, ia telah berubah dan serius dengan Kajal. Hingga Raj mengajak Karan pergi ke bar untuk bertemu dengan Kajal. Dan mereka pun baikan di sana. Raj juga bertemu dan berbicara dengan ibu Karan dan memberikan pengertian tentang hubungannya dengan Karan. Saat Karan mabuk, ibunya mengomelinya dan Karan lagi-lagi memanggil ibunya dengan namanya. Itu membuat hati ibunya sakit dan menampar Karan. Kemudian ia menangis dan meminta maaf pada Karan. Begitu juga dengan Karan. Mereka pun kemudian baikan. Saat dia tahu adiknya Nandini belum juga pulang, Karan mencarinya di klub. Ternyata ia menemukan Nandini yang hampir dilecehkan teman prianya. Karan pun berkelahi dan membawa Nandini pulang. Saat di rumah ia meminta orang tuanya untuk tidak menanyai Nandini karena itu akan menyakitinya. Ayahnya yang melihat perubahan pada Karan mulai meminta maaf padanya dan hubungan mereka semua pun mulai membaik. Kini Raj berkata kepada dokter Aditi kalau dia tidak akan menyesal jika mati karena Karan telah menemukan kehidupannya lagi. Raj kemudian mengajak dokter Aditi untuk minum kopi bersama, tapi tak sengaja bertemu dengan Anjali di sana. Raj mulai akting berpacaran dengan dokter Aditi untuk membuat Anjali semakin membenci dirinya. Raj kembali dirawat di rumah sakit. Karan datang melihatnya, disusul dengan keluarganya. Orang tua Karan pun meminta maaf pada Raj, tapi tiba-tiba Raj mulai kesakitan. Kali ini Raj benar-benar kesakitan dan
dan membutuhkan darah golongan O. Sayangnya di rumah sakit itu kehabisan. Semua panik, bahkan sampai disiarkan di TV. Dan tak sengaja Anjali melihat berita itu. Karena kebetulan darahnya juga golongan O. Tapi saat dia tahu kalau yang membutuhkan adalah Raj, ia menolak. Karan pun menjelaskan kepada Anjali tentang apa yang terjadi sebenarnya. Saat Raj sadar, Raj melihat Karan dan Kajal di sana, juga melihat Anjali yang menangisinya. Raj berkata kepada Karan kalau ia ingin melihat Karan menikah dengan Kajal, dan dia meminta pada Dr. Aditi untuk menemaninya menari di pesta pernikahan Karan. Awalnya Aditi menolak, tapi Raj memaksanya. Namun saat Raj menari bahagia, mereka yang melihat Raj bersedih. Tidak ada yang berwajah bahagia kecuali Raj. Karena kondisi Raj yang parah, ia mulai merasakan sakit lagi dan segera dibawa ke rumah sakit. Raj mulai merasakan sakit yang luar biasa. Mereka semua hanya bisa berdoa, sedangkan Karan mendekati Raj untuk memberikan kekuatan. Raj dipeluk oleh Karan. Semua yang melihatnya tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan Raj yang pergi di pelukan Karan. Sekarang, setelah kepergian Raj, Karan sukses dalam karirnya dan mendapatkan penghargaan yang ia berikan kepada Raj. Setelah puas mengenang masa-masa bersama Raj, Karan pun turun untuk menemui para tamu dalam pesta atas kesuksesannya. Di sana juga ada Anjali dan suaminya datang, dan anak laki-laki kecil yang dituntun oleh ibunya Kajal dan juga neneknya. Karan kemudian memanggil anak itu dengan nama Raj, dan cerita pun selesai, guys. Gimana guys ceritanya? Campur aduk rasanya kan? Persahabatan yang luar biasa. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you for watching and goodbye. Assalamualaikum.